Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamda lillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jemaah yang dirahmati Allah, dan intinya mari selalu kita memberikan syukur kepada Allah. Pada pagi hari ini Allah izinkan kita semua bersama di majelis Formula Hati. Semoga menjadi amal soleh yang diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kesempatan yang baik sekali. Mari kita manfaatkan sebanyak-banyaknya untuk meraih kebaikan, jalan hidayah, dan semoga Allah mewujudkannya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum materi, mari sejenak bersama Al-Quran, surat Luqman ya. Kita terakhir di 14 Ustaz, terakhir 14. 14 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilmun fala tuti'huma wasrafhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilai thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Jika kedua orang tuamu itu memaksamu untuk menyekutukan denganku, yakni memaksamu untuk menyekutukan aku, kata Allah, ma laisa laka bi ilm, sesuatu yang tidak ada lagi dasar dan ilmu terhadap hal itu, fala tuti'huma, maka jangan taati mereka berdua. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa, pergaulilah kedua orang tuamu di dunia dengan baik. Wattabi' sabila man anaba ilai, ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepadaku. Thumma ilayya marji'ukum, kemudian kepadaku tempat kembali kalian. Faunabbi'ukum, maka saya, kata Allah, terangkan pada kalian semua bima kuntum ta'malun, terhadap apa yang kalian kerjakan. Ayat ke-15 ya. Jadi jika tadi di ayat 14 diperintahkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua gitu ya. Nah, jika kedua orang tua ini memaksa kita untuk menyekutukan Allah, maka pertama tidak boleh mengikuti perintah itu. Artinya ya tidak boleh ikut musyrik, naudzubillah, atas dasar ketaatan kepada orang tua. Kedua, dalam urusan dunia wajib memperlakukannya dengan baik. Apa itu dunia? Ya hari-hari itu. Nanti urusan agama ya beda. Dia marah-marah ya nggak apa-apa. Tapi baik. Misalnya, makanya ada istilah urusan dunia itu. Maksudnya saatnya sholat, ya kita sholat. Kok marah-marah? Ya nggak apa-apa, waktunya sholat kok. Kenapa? Karena orang tuamu memaksamu untuk syirik. Tapi ya baik, habis itu diurus lagi. Itu namanya wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Yang ketiga, wattabi' sabila man anaba ilai. Suruh ikuti jalan yang kembali kepada Allah. Dalam situasi di mana orang tua
memaksa anaknya untuk syirik, untuk kufur, ada perintah yang tegas tadi. Wattabi' sabila man anaba ilaih. Suruh mengikuti jalan yang kembali kepada Allah. Jadi justru harus semakin kokoh ittiba'nya dengan jalan Allah. Karena di tengah tekanan untuk syirik atau kufur. Paham ya? Jadi justru dalam situasi itu semakin taat kepada Allah. Semakin taat. Tetapi memperlakukan orang tuanya baik, ma'ruf, bahkan menggunakan istilah ma'ruf. Ya kalau dengan contoh di lapangan, ya tetap dimasakin, ya tetap disapa baik, diurus baik. Misalnya waktu adzan tiba minta izin untuk sholat. Terus saya bilang, nggak usah sholat. Ya nggak apa-apa, tetap sholat. Habis itu baik lagi. Paham kira-kira ya? Itu namanya fala tuti'huma. Jangan kau taati. Urusan kemaksiatannya jangan ditaati. Selebihnya, urusan muamalah harian atau duniawi tadi, ya baik. Tapi tadi dengan perintah yang ketiga tadi, suruh mengikuti jalan orang yang kembali kepada Allah. Maknanya apa? Maknanya ketika diperintah syirik, bukan sekedar tidak taat, tapi tidak taat untuk tidak mau syirik, tapi nggak taat kepada Allah juga. Benar, dia nggak mau kafir, nggak mau murtad gitu. Tapi ya sholat nggak diurus, halal haram nggak diurus, ya sama aja 11-12 gitu, kira-kira gitu. Jadi kita menolak perintah syiriknya dan tetap berbuat baik padanya, tapi kita harus semakin kembali dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari konteks ini perlu kepiawaian ya di dalam urusan seperti ini supaya implementasinya itu tepat sekali. Nah, berkaitan dengan ayat ini 15, maka bisa dikiaskan. Bisa dikiaskan. Ketika orang tuamu muslim tapi merintah kemaksiatan atau melarang ketaatan, maka rumusannya satu. Jangan ikuti perintahnya, berbuat baik dalam urusan dunia dan muamalah hari-hari ketika kita semakin taat dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, nggak usah jilbab, bisa gitu. Ya tetap jilbaban. Maknya marah-marah urusan jilbab, ya udah biarin aja. Tetap baik. Misalnya lagi cari duit ya halal-halal banget sih, udah apa aja lah, yang penting dapat banyak. Ya kita dengerin aja, tapi ya baik sama dia. Dan kita semakin taat kepada Allah. Nah, salah satu bentuk kita inabah kepada Allah, itu yang mengajak orang tua yang masih kayak gitu untuk taat. Paham ya? Itu salah satu bentuk inabah kepada Allah. Dimulai dari dirinya yang semakin taat, ngajak orang tuanya untuk taat. Termasuk tadi ngajak orang tuanya yang masih musyrik untuk kembali kepada Allah. Itu proses inabah. Sehingga tidak dibiarkan orang tuanya dalam keadaan yang demikian. Mencontoh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam mengajak orang tuanya. Demikian juga kalau melarang ketaatan. Gitu. Tadi kan menyuruh kemaksiatan, melarang ketaatan, sama. Tidak diikuti larangannya, tapi baik dan semakin inabah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sampai di sini sejenak bersama Al-Quran. Kita langsung ke materi ya. Nama Ustaz. Oke, di layar sudah tampak hadis yang akan kita bahas ini.
hadis ke-208 ya. Teman-teman semua yang bisa ngedownload bisa dibuka hadisnya atau pantengin layar ini. Bab ke-16 ya. Sita Asyar bab fi hilmihi wa afwihi sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallam. Bab tentang lapang dadanya Rasulullah dan sifat pemaafnya Rasulullah. An Aisyah radhiyallahu ta'ala anha zawjin Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat wa khuyira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi amrayn illa akhadha aysarahuma ma lam yakun ithman fa in kana ithman kana ab'adan nasi minhu. Nabi tidaklah, kata Aisyah, diberikan pilihan dua perkara kecuali ia memilih yang paling mudah di antaranya. Malam yakun ithman, selama tidak dosa. Fa'in kana ithman kana abadan nasimin. Kalau dosa, maka ia orang yang paling jauh dari dosa tersebut. Wa man taqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li nafsihi. Nabi tidaklah marah untuk urusan dirinya. Illa antun tahaka hurmatullah fayantaqimu lillahi biha. Kecuali jika kehormatan Allah, yakni hukum Allah, dilanggar, maka ia marah karenanya. Karena ia marah karena Allah disebabkan hal tersebut. Hadis sahih. Ini sudah ada catatannya. Oke. Jemaah yang dirahmati Allah. Di bab ini ya, kita akan membahas tentang lapang dadanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita akan bahas tentang sifat pemaafnya. Dan di hadis pertama Imam Baghawi mensodorkan hadis tentang sikap Nabi kalau dikasih dua pilihan itu milih yang mudah selama tidak dosa. Kalau dosa, Nabi orang yang paling jauh. Ya, dan Nabi tidak marah karena urusan dirinya. Ia baru marah kalau kehormatan Allah, yakni hukum Allah, dilanggar. Dari hadis ini banyak sekali pelajaran. Ya, ini yang penting. Kalau baca hadisnya mungkin bisa dibaca, diterjemahkan. Tapi mengambil makna ini perlu ngaji. Maka apalagi ini ilmu hadis ya. Dan khusus hadis Baghawi ini jarang sekali disampaikan. Jarang sekali. Maka semoga ijtihad kita ini diberkahi oleh Allah, akhirnya menjadi syiar. Begitu. Syiar, semoga akhirnya kita ikut dapat kebaikan. Sebagaimana contoh cabang iman ini kita awali sekitar 10 tahun yang lalu kajian cabang iman. Zaman itu ngaji, kalau nggak tafsir, hadis, fikih. Gitu. Ngaji cabang iman, nggak terbayang orang ngaji cabang iman. Alhamdulillah sekarang mulai terbayang, mulai banyak ngikuti kajian cabang iman. Alhamdulillah. Jadi semoga jadi amal saleh. Makanya sekaligus saya minta ke antum semua semangat ngaji dan semangat membuat jejak. Masih ingat ya di kajian hari Jumat, bagian ikut hari Jumat. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Kami catat apa yang mereka kerjakan
dan jejak-jejak mereka. Nah, sekarang setelah kita sudah berbuat baik dengan izin Allah, dan ini semua kembali kepada Allah, kita belajar buat jejak, jejak-jejak kebaikan. Satu saat ada yang ngikuti, kita ngalir kepada kita. Gitu ya. Makanya ini sekaligus saya umumkan kepada jamaah semua, tim Formula Hati Support itu masih butuh beberapa personel. Yang pertama personel host. Ya, jadi setiap kajian harus ada hostnya yang ngatur semuanya, terutama yang ngatur record sama yang di record siapa. Nah, kan yang di record tuh hanya yang ngajar, sementara yang tanya tidak di record, sehingga kalau kayak MC macam-macam, ini belum dulu supaya di editornya gampang. Nanti ada rapatnya. Jadi saya mohon di antara jamaah yang ada di sini berkenan nanti menjadi host. Alhamdulillah di majelis yang Rebu pagi ini ada Mas Pulung, semoga nanti berkenan ya sekaligus jadi host, bukan hanya MC. Kalau MC kan buka acara, kalau host ngatur barnya itu, yang record, yang apa, yang nanya. Jadi ini mungkin dua kerjaan berbeda sebenarnya, tapi masih bisa dihandle lah. Satu sisi dia ngomongin, ngatur siapa yang nanya, ngatur acara. Satu sisi ngatur barnya itu. Siapa yang dinyalain handphonenya, siapa, itu host kan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita butuh tambahan personal di penulisan materi. Nah, ini setiap materi ini perlu ditulis. Karena berharap nanti jadi buku pegangan. Pertama dan utama untuk jamaah yang sudah ikut. Yang kedua, bisa disebar-sebarkan ke orang lain. Untuk apa? Ya untuk amal soleh. Gitu. Maka siapa yang terlibat, itu sama saja melibatkan diri di pembuatan jejak kebaikan. Jadi mohon berlomba-lomba ikut terlibat. Dari 40 peserta ini, kami harapkan nanti mohon di WA ke grup atau di WA ke Mbak Rahmah ya, ini sebagai koordinator acara. Tadi yang host siapa, yang mau jadi penulis siapa. Nulis ini awalnya nulis begini, sambil nanti diencerkan tulisannya. Nanti kalau sudah terkumpul person-personnya, nanti kita rapat untuk menjelaskan detail jobnya. Insya Allah ini semua jadi amal saleh. Dan tidak kalah penting, meskipun sudah mulai ada tampak, itu bagian editing. Karena setiap acara kita ini akan dinaikkan ke YouTube misalnya. Nah ini perlu edit supaya pantas dilihat orang. Jadi butuh 3 personel. Kita ingin pada masing-masing kajian, baik Jumat pagi, Sabtu pagi, Rebu pagi, Selasa malam, Sabtu duha, dan lain-lain ya. Masih ada kajian yang lain yang tidak menggunakan nama Majelis Formula Hati. Semoga ada yang berkenan untuk terlibat ya. Minimal 3. Kami inginkan dari jamaah yang ada di sini ada berkenan jadi host, ada yang berkenan jadi penulis, dan yang ketiga ada yang berkenan jadi editor. Tapi editor untuk tayangan ya, video. Oke. Mungkin demikian. Ini pengumuman sejenak iklan tadi ya. Semoga direspon. Nah, kembali ke materi. Hadis ini menunjukkan bahwa sikap mudah itu adalah bagian dari sifat lapang dada. Jadi kalau orang itu lapang dada, memang cenderung mudah.
Tapi kalau orang itu sempit dada, istilahnya lapang dan sempit. Yang sempit dada, maka emang orangnya rumit. Nah, ada istilah sa'atus sadr, gitu, atau insyirahus sadr, dada yang lapang, yang terbuka. Yang kedua, dhiqus sadr, dhiqus sadr, maka ya dhiqus sadruka di Quran, dadamu sempit. Itu cenderung rumit. Nah, maka kita berharap kita ini lapang dadanya. Salah satu implementasinya adalah mudah di dalam bersikap. Nah, kita dapati ya, pelajaran kedua bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang mudah. Dan kalau dikasih dua pilihan, dia pilih yang paling mudah. Gitu. Jadi antara benar dan sulit itu berbeda. Dan antara mudah dan salah itu berbeda. Jangan sampai kita kecampur-campur. Sebenarnya saya ini bertindak benar atau bertindak sulit? Saya ini bertindak mudah atau bertindak salah? Rumusannya bertindaklah bertindaklah benar sekaligus mudah. Kalau benar itu kan otomatis nggak mungkin kita memilih yang salah. Paham ya? Benar salah itu urusan hukum. Nah, yang kita bahas ini kan akhlak. Tapi pilihan akhlaknya itu mudah. Jadi benar otomatis, tapi mudah. Contohnya, Pak, minum apa? Anget. Jangan terlalu panas ya. Ya. Sini. Kasih gula dikit. Sepucuk sendok. Jangan sampai setengah loh ya. Setengah balik. Setengah. Oh iya. Jangan sampai sangit loh airnya loh. Ya siapa? Boleh ditambahi teh sedikit. Tapi tehnya jangan kental-kental. Dikit aja. Terus, sini. Nggak pakai lama. Sini. Nanti gelasnya, nggak boleh ya. Gelasnya agak kotor-kotor. Yang bening sekali. Yang tinggi. Aku nggak mau gelas yang biasa-biasa. Ini namanya rumit. Paham ya? Bukan benar itu. Jadi bertindaklah yang mudah dan pilih yang paling mudah. Jadi kalau ada pilihan apapun kami ulangi, maka milih yang paling mudah. Ini sudah dapat rumusannya. Kalau benar mau otomatis, jadi nggak usah dibahas. Kita milih benar apa salah? Ya milih benar, nggak usah dibahas. Tapi di antara yang benar itu, pilih yang paling mudah. Paham ya? Insya Allah. Kan, Pak, minum apa saja? Ini kan halal semua. Pilih yang gampang aja Mas apa? Gitu. Jadi langsung kita punya sikap. Pak, makan apa nih? Ada ini. Yang paling gampang apa? Ini ya sudah. Yang itu aja. Jadi milih yang gampang. Nah, dari situ, dari hadis ini ternyata para ulama langsung ngambil kesimpulan hukum. Ini sekaligus jadi pelajaran yang ketiga. Dalam memilih hukum pun, kalau ada pilihan-pilihan, maka pilih yang paling mudah. Nah, ini yang akan bikin repot. Itu yang dicenderungi oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas cenderung kalau milih hukum itu yang mudah. Gitu. Sementara Ibnu Umar memilih yang paling hati-hati. Paling hati-hati ini bukan sulit, tapi sedikit lebih naik daripada mudah. Ini maksudnya juga sama begitu. Jadi kalau ada pilihan, pilih yang paling mudah. Para ulama akhirnya menyimpulkan
boleh pilih yang paling mudah di antara hukum yang ada. Nah, ini dasarnya. Maka nanti kalau antum belajar fikih perbandingan, terutama referensi buku yang sudah sangat tinggi-tinggi ya, itu nanti ada bahasan tentang pendapat ulama tentang memilih madhab. Jadi ketika ada hukum, kan ada 2-3 pandangan. Ya. Nah, terhadap 2-3 pandangan ini, pandangan kita gimana memilihnya? Ada 2 pandangan, paham ya? Jadi sikap terhadap perbedaan ulama itu juga berbeda, paham ya? Jadi dalam fikih Islam itu luar biasa. Sikap terhadap perbedaan ulama itu juga berbeda. Yang pertama, milih pendapat yang paling hati-hati. Nah, itu pertama. Karena dianggap lebih dekat dengan kebenaran. Yang kedua, milih pendapat yang dianggap paling mudah. Dasarnya apa? Hadis ini. Nah, gitu paham ya. Jadi nggak ada yang salah orang yang milih paling mudah. Tetapi pilihan yang mudah ini tetap dalam koridor kebenaran. Bukan cari yang mudah tapi jelas-jelas salah. Yang enggak boleh, itu sudah bukan lagi bahasan. Ya, itu pelajaran yang ketiga. Yang keempat, bahwa Nabi memilih yang mudah itu dengan syarat tidak dosa. Kalau dosa, ya Nabi orang yang paling jauh dari perkara tersebut. Seperti tadi saya sampaikan di tengah, antara benar salah itu bukan pilihan. Karena umat Islam hanya ada satu pilihan, namanya benar. Tapi antara mudah dan sulit, itu terkadang orang masih milih-milih. Maka pilihlah yang mudah. Sudah. Pilihlah yang mudah. Selama tidak dosa. Kalau dosa, ya kita harus yang paling jauh. Jadi akhlak muda ini jangan dianggap remeh. Ini perlu latihannya nggak gampang. Latihannya nggak gampang. Tapi insya Allah, kalau kita punya akhlak muda dan milih yang paling mudah, nanti banyak sekali kebajikan yang dapat kita jalankan. Sang kebajikan. Yang membuat banyak kebaikan nggak bisa terimplementasi, karena diam-diam kita ini rumit. Rapat aja panjang ceritanya. Dan hampir semua leader yang eksekutor, itu mudah orangnya. Udah, setuju aja. Dan lain sebagainya. Tentu bukan berarti mengabaikan rambu-rambu kebenaran ya, dan kehati-hatian. Tapi mudah aja. Tadi kalau dosa ya Nabi orang yang paling jauh gitu ya. Nomor 5, dari hadis ini kita dapat pelajaran bahwa Nabi adalah orang yang tidak pernah marah urusan dirinya. Beliau hanya marah kalau hukum Allah dilanggar, kehormatan Allah dilanggar. Ini juga menjadi teladan bagi kita semua bahwa kemarahan kita itu hanya untuk mendukung, menolong hukum Allah. Urusan pribadi gampang, jangan dibalik. Urusan pribadi Masya Allah nomor 1, urusan hukum Allah dilanggar diem wae. Ini berarti beda etik, beda akhlak. Sebaliknya yang harus diperjuangkan adalah urusan Allah dinomor 1-kan. Kalau urusan pribadi nggak apa-apa, ya nggak perlu marah lah. Nah, ini perlu diperjuangkan akhlak ini agar kita semulia ini. Dan ini termasuk kalau ditarik ke leadership, itu termasuk salah satu karakter leader. Leader itu tidak boleh concern ke dirinya, bahkan harus melupakan dirinya. Leader kalau masih concern ke dirinya, maka dia akan sering bersinggungan dengan kepentingan stafnya. Karena bedanya leader
dengan staff, itu di sini letaknya. Leader memikirkan orang lain, staff memikirkan diri sendiri. Nah, kalau leader masih mikirin dirinya sendiri, maka dia sering marah urusan dirinya. Nah, kalau kayak gitu, ya kapan berkembangnya organisasi? Wong diri masih mikirin dirinya sendiri. Istilahnya dia belum selesai dengan dirinya. Gimana bisa menyelesaikan urusan organisasi dan perusahaan dan orang lain? Nah, Nabi memberikan contoh ini, kalau ditarik ke leadership, ini para leader memang yang sudah fokus ke urusan sistem, hukum, dirinya udah selesai. Gitu. Nah, semoga kita semua bisa beranjak ke sini. Leader tidak sama dengan ketua. Ada orang jabatannya tinggi, tapi itu mental staff. Ada orang tidak punya jabatan, tapi itu leader. Pengaruhnya besar sekali. Nggak punya posisi aja pengaruhnya besar kok. Apalagi nggak punya posisi. Ini punya posisi nggak berpengaruh, emang nggak leader dia. Emang staff. Gitu. Emang banyak orang-orang yang mentalnya staff, muka staff, pikiran-pikiran staff, tapi jadi ketua, jadi bos. Ya nggak ngerjain apa-apa, yang bikin ribet aja kerjanya. Karena leader itu salah satu tugasnya solusi, membuat solusi, bukan membuat masalah. Kalau membuat masalah bukan leader. Ya dia sebenarnya bukan leader, kerjanya bikin masalah. Troublemaker itu bukan leader, tapi problem solver itulah leader. Kembali ke tema kita hari ini. Jadi ketika orang Nabi memberikan contoh tadi, dia hanya marah urusan kehormatan Allah, hukum Allah, demikianlah kita harus mencontoh, dan demikianlah ketika dikaji menggunakan kacamata leadership, itulah para leader sejati, dia sudah tidak mikirin diri sendiri, makanya nggak terganggu urusan pribadi, tapi terganggu jika urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sampai di sini dulu. Kalau ada pertanyaan dipersilakan sebelum kita lanjutkan ke hadis 2009. Fadal. Kalau ada pertanyaan. Ya, silakan yang ada pertanyaan mungkin bisa langsung atau di chat. Iya. Tafadhal Bu Yuli. Kan apa Bu emang benar. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Bu. Jadi apakah orang leader itu harus yang sudah istilahnya begini kayak presiden gitu ya? Kalau di Amerika kan presidennya udah kaya gitu. Apakah memang harus seperti itu, Ustaz? Jadi dia tidak punya, sudah selesai dengan dirinya gitu ya. Itu misalkan tidak tataran tinggi lah katakanlah organisasi gitu. Apakah juga harus orangnya sudah tidak tertarik atau apa terhadap dunia gitu, Ustaz? Makasih. Ya, sebenarnya istilah selesai dengan dirinya itu bukan kaya raya. Ada orang yang nggak kaya pun selesai karena emang dia udah cukup. Selesai dengan dirinya itu istilah yang berkembang dan juga yang dipakai di dunia training. Yang artinya dia itu karakternya udah mapan, terus pikirannya udah mapan, terus dia sudah nggak mikirin diri sendiri, dirinya udah selesai, dia udah sanggup mikir orang lain, dia sudah nggak punya hasrat lagi, gitu. Kaya nggak kaya itu relatif. Rasulullah kan waktu di Madinah sangat sederhana, udah selesai. Jadi nggak bisa digoda, nggak bisa diapa. Udah selesai dengan dirinya. Dirinya udah selesai, udah mapan, udah bijaksana, udah ini. Gitu. Nah, nggak perlu bicara yang tinggi-tinggi lah. RT RW itu seharusnya orang yang sudah selesai dengan dirinya. Lah kalau dia masih pemarah, dia masih suka ngayap, ngomong nggak teratur, mikir nggak jelas, pusing punya ketua RT kayak begini. Ya apalagi posisi yang di atasnya. Kenapa? Dia sendiri belum selesai, dia itu masih harus dididik. Gimana mau dididik orang lain gitu.
Dia sendiri masih harus dididik, ngomong masih dididik, mikir masih dididik. Gitu. Termasuk sama emosinya aja masih dididik, masih marahan, masih gampang dijebak, masih gampang dirayu, dan macam-macam. Itu namanya belum selesai dengan dirinya. Jadi urusannya bukan hanya kaya atau miskin. Ada orang kaya belum selesai dengan dirinya. Orang masih rakus. Kau pikir koruptor itu nggak miskin apa? Miskin. Oh, orang, naudzubillah, kaya raya tak terkira. Ada orang yang hidupnya biasa, udah selesai dengan dirinya karena udah cukup dengan udah makan ya segitu. Ya beberapa contoh yang selesai dengan dirinya dulu ya kayak Buya Hamka itu dulu, Masya Allah, leader betul itu. Ya kalau di NU Hasyim Asy'ari selesai dengan dirinya. Makanya akhirnya organisasi berkembang kayak Haji Dahlan gitu. Ya Haji Dahlan tuh gimana? Ya dia udah selesai dengan dirinya. Jadi ya emang berkembang sekali ininya. Ya kalau dalam bahasa agama ya udah ikhlas sekali orangnya, udah zuhud sekali, udah apa. Itu memang akhirnya menarik. Bukan berarti kalau leader berarti cukup segalanya, enggak. Wah dia nggak boleh bermuamalah, nggak boleh dagang, nggak begitu maksudnya ya. Tapi dia tahu batas-batas di mana dia harus berbuat. Rasulullah SAW sendiri ada keperluan akhirnya menggadaikan diriknya ya, itu tombaknya ke orang Yahudi. Loh kok Rasul belum selesai? Bukan itu yang maksudnya selesai dengan dirinya, bukan itu maksudnya. yakni selesai dengan sikap-sikapnya. Sikap-sikapnya udah selesai, jadi udah mapan sikapnya. Urusan keuangan, meskipun dia punya kebutuhan, kalau sikapnya mapan, ya dia bisa proses, bisa utang dengan baik, bisa minjem, bisa gadai, bisa apa. Tapi nggak sampai melanggar aturan. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Syukran Ustaz jawabannya. Silahkan tafadhol Pak Indro, mungkin bisa langsung. Betul? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ada dua pertanyaan, Ustaz. Yang pertama, saya tertarik sekali tentang antara berhati-hati dan mencari kemudahan, Ustaz ya. Iya. Berkaitan dengan kita, salah satunya mungkin banyak pilihan di dalam Islam itu berkaitan dengan mazhab dan segala macam ya. Apakah berhati-hati dan kemudahan itu mempunyai nilai atau mempunyai nilai yang berbeda ya, artinya kalau berhati-hati tentunya lebih tinggi nilainya dari mencari kemudahan, atau juga karena berhati-hati dan mencari kemudahan itu dipengaruhi oleh sifat pribadi seseorang. Karena ada orang yang memang senangannya berhati-hati, ada orang senangnya cari kemudahan karena tidak bisa dipaksakan juga itu yang pertama. Yang kedua, dalam hal leadership ya, berkaitan dengan Rasul ini, kalau suatu organisasi atau yang dipimpin oleh seorang itu, kalau pimpinannya itu mengadakan rapat atau ada pertemuan itu membuat tidak nyaman gitu loh. Selalu ada takut, ada apa-apa, itu merupakan bukti-bukti bukan leadership, satu kurang leadershipnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang pertama mengenai mana paling hati-hati sama paling mudah. Dua-duanya punya dasar hukum. Gitu. Yang milih paling hati-hati ya karena didorong kita untuk mencari yang benar. Ihdinas siratal mustaqim. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Terus al-halalu bayyin wal haram bayyin baina umur mustabihat. Itu semua menjadi dasar orang harus hati-hati. Jangan sampai memilih pendapat sembarangan sehingga nanti jatuh salah. Itu dasarnya. Bagi yang milih yang mudah, dasarnya Nabi itu kalau dikasih pilihan, milih yang paling mudah. Sementara ini ada pendapat ulama yang ada yang mudah, dan mereka sudah ijtihad. Ulama-ulama ini kan bukan ulama sembarangan. Yang mu'tabarun fi qaulihi, pendapatnya itu dihitung dalam, ya udah pilih yang mudah. Nah, sehingga ada pula yang milih yang paling mudah. Itu gimana pengaruhnya? Itu memang di konteks pilihan ini ada beberapa pandangan.
Yang pertama seperti Imam Malik itu membelah. Kalau untuk ke masyarakat awam itu pilihkan yang paling mudah. Selama pendapat itu mu'tabar. Ya, kan pendapat sudah, kan ada pendapat yang nggak bisa masuk ya karena nggak ada dasarnya. Ini sama-sama ada dasarnya. Itu namanya pendapat yang mu'tabar, dihitung, pendapatnya dihitung. Kenapa ke orang awam dikasih yang mudah? Agar beragama ini terasa ringan baginya. Karena kalau beragama ini terasa berat baginya, maka dia akan meninggalkan agama dan itu lebih buruk. Namanya orang awam, kasih yang mudah aja. Tapi bagi orang alim, cari yang paling hati-hati. Karena dia secara agama sudah sanggup menanggung yang berat. Apalagi dia menjadi contoh masyarakat. Maka biarkan agama ini terasa kehormatannya dan kewibawaannya. Nggak sembarangan milih. Nanti kalau orang awam ini sendiri yang berani beranjak ke yang lebih hati-hati, biarkan dia sendiri yang berhati-hati sendiri. Jangan sampai dari awal dikasih yang berat-berat. Karena biasanya yang namanya hati-hati pasti cenderung lebih berat. Paham kan? Gitu. Iya. Itu pandangan Imam Malik. Kalau pandangan Ibnu Abbas enggak. Emang dari awal dia milih yang paling mudah. Kenapa? Ya beragama ini mudah. Ini yang saya sebut bisa jadi karena kecenderungan pribadi. Makanya para ulama itu suka mengatakan begini. Khudhu ma baina ikhtiyati Ibni Umar wa apa istilahnya? Ikhtiyati Ibnu Umar wa Sahli Ibnu Abbas atau kama qala. Ya ada ingkapan kadang tasahul bukan. Ambillah antara kehati-hatiannya Ibnu Umar dan kemudahannya Ibnu Abbas. Ini dua karakter yang sangat berbeda. Ibnu Umar saking hati-hatinya jalan saja semuanya ingin persis dengan Rasulullah. Gitu. Ibnu Abbas, memang Ibnu Abbas itu orangnya kan perlente ya. Memang keluarga Rasul itu kan ganteng-ganteng kan. Ya. Keluarga Rasul itu kan ganteng-ganteng. Mulai dari karena Abdul Muthalib ganteng kan. Abdul Muthalib punya anak Ja'far. Termasuk yang terkenal dengan tinggi dan ganteng itu keluarga Abbas. Abbas itu tinggi dan ganteng. Punya anak namanya Ibnu Abbas ya. Abdullah ibn Abbas. Itu terkenal. Dia tinggi, ganteng, putih. Pokoknya keren banget. Nah, orang keren itu kan kadang memang nyari yang gampang aja. Orang keren kan. Gitu. Ini hanya bercandaan ya. Nggak ada hubungannya orang keren. Nggak ada hubungannya. Cuman profil Ibnu Abbas itu profil orang yang berlimpah, bukan orang yang sulit gitu. Kan Abbas sama Umar kan beda. Umar itu kan keras orangnya. Jadi pasti kalau ngapa-ngapain cari yang persisi. Abbas itu pedagang. Abbas itu paman Rasul itu kan pedagang dari awal, pedagang. Pedagang memang cenderung Umar sih pedagang, tapi kan lebih tampak kepemimpinannya kan. Makanya akhirnya jadi khalifah. Gitu. Nah, Ibnu Abbas itu cenderung muda. Padahal Ibnu Abbas itu lebih sering ketemu Rasulullah daripada Ibnu Umar. Karena kan dia ponakan. Gitu. Nah, mungkin melihat Rasul gini, milih aja Rasul kayak gini. Gitu. Tapi Rasulullah juga tidak menghentikan Ibnu Umar yang sangat berhati-hati. Diizinkan. Jadi memang di sini beberapa sahabat ini punya pilihan-pilihan pola sendiri dan itu bisa menjadi kecenderungan pribadi dan itu ya urusan masing-masing. Semoga semua punya tempat yang mulia si Allah SWT. Ada tambahan kisah sedikit ya. Suatu ketika Ibnu Umar, Abdullah bin Zubair, terus siapa lagi ya? Ada seorang 2 tabi'in, 2 sahabat. Nih dalam satu perbincangan setelah di zaman Umayyah, setelah kondisi sudah agak tenang, mereka kata Abdul bin Zubair,
ngomong-ngomong sore gitu, apa yang kamu inginkan? Kata bin Zubair, aku ingin kekuasaan. Aku ingin menjadi khalifah atas negeri-negeri. Dia sebutkan, ada Irak, ada macam-macam. Yang kedua, salah satu namanya siapa ya? Semoga tidak salah apa, lupa. Aku ada seorang wanita yang sangat cantik di daerah di Baghdad ya kalau nggak salah. Dua, dia dan dia. Aku berapa aku bisa menikahi dua-duanya. Ini omongan anak-anak muda semua nih. Kan umurannya baru 20-an karena ya paling 30-an kira-kira sekitar 30-an gitu. Terus satu lagi, aku ingin mendapatkan sebuah tempat yang indah begini-begini. Nah, ketika Ibnu Umar, kamu ingin apa? Aku ingin ampunan Allah SWT. Bayangin ya, beda sekali ini. Ini orang ngomong dunia, ini ngomong akhirat. Dan yang menarik, dalam sejarah hidupnya, di empat kawan yang ngomong di sore hari itu semua telah mendapatkan keinginannya di dunia. Abdul bin Jubair jadi khalifah beberapa saat. Terus yang satu tadi bisa menikahi dua wanita yang ada di daerah Baghdad tadi, atau di mana? Satu lagi juga mendapatkan tempatnya. Sehingga komentar para ulama, dan saya berharap Ibnu Umar telah mendapatkan cita-citanya, yakni mendapatkan ampunan dari Allah SWT. Segitu hati-hatinya dia dalam menjalani hidup, orang mikir dunia dia nggak mikir apa-apa sudah. Itu Ibnu Umar, Masya Allah. Ini kami ulangi lagi, ini karena bisa jadi karena pengaruh pribadi masing-masing. Oke ya, itu bab masalah pilihan. Bab yang kedua tadi tentang ada seorang pimpinan perusahaan yang membuat orang-orang kalau rapat sama dia takut. Iya, itu bukan leader itu. Itu berarti jangan-jangan apa itu? Yang menakutkan apa itu? Menakutkan. Leader itu membuat orang nyaman, senang, berkembang, pesat, gitu. Itu leader. Gitu. Kalaupun dia menakutkan, bukan menakutkan, wibawa. Orang masih bisa bicara. Tapi kalau orang sudah nggak bisa bicara, di dekat sama dia udah, itu bukan leader, dia bos dia. Banyak yang bisa ngebedain antara leader sama bos. Bos itu posisi. Dia belum selesai, mikir belum selesai, apa-apa yang nggak selesai. Suka ngancam, suka apa. Bukan leader itu. Leader itu mengembangkan. Membuat terobosan, membuat solusi. Kayak ya Rasul itu contoh leader top paling sejati nomor 1 sedunia. Orang salah itu bisa datang ke Rasul, ya Rasulullah, halak tuh kan gitu ya cerita. Mati aku. Kenapa? Aku berhubungan sama istriku siang hari Ramadan. Ini kalau bukan leader sejati, nggak berani ngomong kayak begini. Tapi nggak apa-apa. Sama Rasul pokoknya nggak pernah dimarahin. Kalau kita buat, ayo kita ngomong ke Rasul. Insya Allah nanti pas. Pokoknya meskipun salah, tetap aja kita itu nggak diapa-apain. Enak kok. Kan seneng nggak kira-kira jadi sahabatnya Rasulullah itu? Ngomong aja. Terus ya Rasul, merdekakan puasa 2 bulan berturut-turut. Ya Rasul nggak mampu. Ngasih makan orang, ya Rasulullah, di tempat saya yang paling miskin itu saya. Rasul tersenyum, bayangin. Ya kalau kita jadi ya udah tua, nggak tahu diri, celamitan, kan gitu kalau kita. Beda kelas kan. Ya. Rasulullah itu sampai ada seorang sahabat ketika dia sholat salah itu, dia mengatakan, wallahi ma darabani wala kaharoni, gitu. Demi Allah dia tidak memukulku, nggak menghardikku, nggak membenciku. Padahal salah, sholat salah loh. Ada sahabat sholat salah. Jadi sahabat-sahabat itu nyaman sekali di samping Rasulullah. Makanya sampai Abu Hurairah itu yang hanya 3 tahun kan ketemu Rasul, itu sudah cintanya sama Rasul, Masya Allah. Sehingga saya mengatakan, Ausoni Khalili, kekasihku mewasiati kepadaku. Jadi semua orang itu merasa semua dekat dengan Rasulullah. Itu gimana ya? Ngelayani 100.000 sahabat, semuanya itu merasa dekat dengan Rasul. Nggak ada yang merasa, aku mah orang biasa, nggak dipilih sama Rasul. Rasul maunya sama dia doang. Nggak ada sahabat yang berperasaan nggak gitu. Saking piawainya dia itu ngelola hubungan-hubungan ini. Nah, kita ini kalau
Anak aja kadang, apa? Abi mah maunya sama dia mah ini. Gitu. Karena kita kurang piawai kelola. Itu yang pertama. Yang kedua emang, ya anak-anaknya nggak kayak sahabat. Pada sudon memang. Gitu. Ya, itu seperti terjadi zaman Ali bin Abi Thalib kan, ada seorang sahabat datang kali, ya Khalifah, kenapa keadaan di masamu ini nggak kayak Rasul? Zaman Rasul itu kita tenang, kita enak, kita nyaman, kita menang. Kata Ali bin Abi Thalib, benar sahabatku. Kita berbeda dengan zaman Rasul. Karena waktu zaman Rasul, yang mimpin Rasul, sahabatnya orang seperti aku. Sekarang yang mimpin orang seperti aku, sahabatnya kayak orang sepertimu. Ya repot. Paham ya? Insya Allah. Fadal, ada pertanyaan lagi? Fahim itu. Hah? Nah, Fadal. Fahim kata Tad. Mungkin ini pertanyaan terakhir dari Ibu Wati. Afan keluar dari konteks. Ketika membaca sholawat Ibrahimiyah pada tasyahud akhir, pada kalimat Ibrahim, keluarga dan keturunannya adalah termasuk Bani Israel. Dalam hal ini kaum Yahudi. Nah, pertanyaannya gitu ya, apa? Ketika membaca sholawat Ibrahim pada tasyahud akhir atau pada kalimat Ibrahim, keluarga dan keturunannya apakah termasuk Bani Israel? Dalam hal ini kaum Yahudi. Oke. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Awas ya. Ali Muhammad sama Ali Ibrahim, keluarga Rasulullah dan keluarga Nabi Ibrahim, itu baru menjadi keluarga kalau dia mukmin. Kalau nggak mukmin tidak dianggap keluarga. Paham ya? Ini jadi kalau kita sholawat kepada keluarga Rasulullah yang mukmin, termasuk keluarga Ibrahim yang mukmin. Jadi Bani Israel yang sudah keluar, Bani Israel itu memang keluarga Nabi Ibrahim. Ya, karena anak turun Yakub anaknya Yakub itu turunan dari Ishak ya. Yakub ibn Ishak. Jadi Bani Israel termasuk keluarga, termasuk nasaban secara nasab. Tapi hukman dia tidak termasuk keluarga Ibrahim. Secara hukum begitu Bani Israel sekarang ya tidak beriman kepada Rasulullah, maka dia tidak termasuk keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena keluarga Nabi haruslah yang beriman kepada Nabi dan seluruh Nabi yang ditetapkan oleh Allah sebagai Nabi. Sementara Bani Israel hanya beriman sampai Nabi Isa. Itu pun juga nyakiti para Nabi. Bani Israel ini Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Banyak Nabi muncul darinya, tapi banyak pula yang mereka sakiti. Termasuk Yahya, sembelih, dibunuh. Isa tidak dipercayai dengan sepenuh hati. Kan cuma 12 orang. Sementara dia hidup di situ. Nggak dibela. Ketika dikejar-kejar Romawi, nggak dibela. Nah, jadi jawabannya, apakah Bani Israel masuk? Secara hukum dia tidak termasuk. Meskipun secara keturunan, ya dia termasuk anak turun Yakub. Tapi secara hukum dia tidak termasuk karena tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Fadal. Syukran Ustaz jawabannya. Mungkin sudah ini Tat ya. Udah ada lagi? Kalau nggak ada lagi, kita lanjut satu hadis. Nah. Cukup kali ya, lanjut satu hadis ya, insya Allah ya. Insya Allah Tat. An Aisyah radhiyallahu taala anha qalat ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muntasiran min madlamatin dhulimaha qad ma lam yuntahaku min maharimillahi syai'. Kata Aisyah, saya tidak melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menggugat, menolong atau mempersoal muntasiran, yakni menolong ya. Menolong itu bisa menggugat, bisa membalas
dari kedoliman yang didolimi atasnya, yakni yang diterimanya. Malam yuntahaku min maharimillah, selama hukum-hukum Allah tidak dilanggar. Fa'idan tuhika min maharimillah syai' kana min asyadihim dzalika ghadaban fi dzalika ghadaban. Kalau ada hukum Allah itu satu aja hukum Allah dilanggar, maka ia orang yang paling marah atasnya. Wa ma khuyyira baina amrayni illa ikhtara aisarahuma ma lam yakun itsman. Tidak dikasih pilih dua pilihan kecuali milih yang paling mudah selama tidak dosa. Ini riwayat yang lain maknanya sama dengan yang di tadi yang 208 nih. Menegaskan, jadi kalau tadi kan wa man taqama Rasulullah SAW li nafsihi, Nabi tidak marah urusan dirinya. Kalau ini ma ra'aitu Rasulullah SAW muntasiran min madlamatin, yakni mempertahankan atau menolong dari kedoliman yang diterima. Jadi maksudnya apa sih muntasiran itu? Kalau Nabi mendapatkan kedoliman, perlakuan tidak baik atau apa saja, itu kan kedoliman yang diterima Nabi. Maka Nabi itu nggak mempersoalkan selama hukum Allah tidak dilanggar. Makanya beberapa kali Nabi misalnya kayak dulu, Nabi pernah dicekek seorang badui yang sampai merah. Itu Nabi nggak kenapa-kenapa. Tapi ada satu kedoliman yang diterima Nabi, tapi terkait dengan hukum Allah. Nabi itu marah tuh. Saya ada seorang yang akhirnya ditengarai sebagai orang munafik, mengatakan ke Nabi, "I'dil ya Muhammad." Berbuat adillah hai Muhammad. Nah ini bukan pribadi Rasul yang disasar, tapi ini bab keputusan Rasul sebagai seorang Nabi. Maka Nabi mengatakan, "Faman ya'dil illam akun a'dil." Siapa lagi berbuat adil kalau saya sudah dianggap tidak berbuat adil? Nah, Nabi marah. Ya tapi marahnya Nabi ya begitu. Nggak sampai banting piring, banting pecah, terus ngancam-ngancam nusuk pedang, ya enggak. Gitu. Jadi marahnya ya terukur. Nabi itu kayak udah dicetak sama Allah, persis gitu. Ngapa-ngapa itu persis gitu. Jadi pas. Senyumnya persis, jalannya persis, tertawanya persis, marahnya persis gitu. Ada orang memang lapang, tapi nggak pernah marah, pusing juga kita. Jadi Bapak ini marahnya yang mana nggak jelas. Itu bagus? Enggak bagus. Jangan dianggap orang nggak punya marah itu bagus. Kenapa? Jadi dia tidak punya sikap berarti. Jadi mana yang dianggap boleh dan mana yang dianggap tidak boleh. Marah itu kan tidak berkenan atas hal tertentu. Jadi kalau orang nggak punya marah berarti ya nggak berkenan yang mana nih, apa aja boleh. Jadi permisif jadinya ujungnya. Aku mah seneng punya babe, apa aja boleh. Bukan seneng, itu namanya permisif. Wah, babeku mah ribet, apa aja nggak boleh. Itu pemarah mulu tuh. Oke ya. Jadi muntasiran, membela. Kalau kedaliman yang ditimpa Nabi kok tidak ada kaitannya dengan hukum Allah, Nabi tidak membelanya. Ya udah biarin. Tapi kalau hukum Allah, Nabi membela. Ya. Juga demikian di sini dikuatkan tentang sikap Nabi bahwa Nabi kalau ada dua pilihan, milih yang paling mudah. Mungkin sampai di sini dulu. Kalau ada pertanyaan, dipersilakan. Kalau tidak boleh, Mas. Ada pertanyaan? Satu lagi Ustadz, ini pada hadis terakhir dikaitkan kekinian di mana saat ini hukum Allah banyak dilanggar. Bagaimana sikap kita? Agar mendapatkan kesunahan. Ya, sikap kita harus marah, seperti kata Rasulullah. Ya, jadi marah. Marah itu apa sih? Marah itu adalah tidak berkenan atas kondisi yang tadi. Implementasinya gimana? Bentuk marahnya. Nah, ini yang harus dibahas. Nah, kalau dalam konteks tidak ada variabel lain, normal, misalnya kepada anak, kepada apa, marahlah dengan cara berkomentar tepat, wajahnya memerah, atau dengan kondisi tertentu, tanpa mukul, tanpa
tanpa banting, tanpa peteriak. Itu kira-kira marahnya. Ya, karena Nabi itu kalau marah, itu pertama wajahnya memerah. Ini riwayat Ummi Salamah. Tapi di beberapa riwayat sambil berkata-kata. Ada perkataan yang disematkan dalam kemarahannya. Tapi kata-katanya ya kayak gitu. Faman ya'til illam yakun a'til. Ya gitu doang, bukan panjang lebar. Mukamu, bukan kayak gitu. Yang ketiga dalam sebuah riwayat, tapi saya belum ketemu, tapi dikatakan oleh Syekh Jufri, Ali Al-Jufri, dia mengatakan bahwa Nabi kalau marah itu salah satu ekspresinya adalah selendangnya, serbannya itu dipegang tangan kiri. Ditenteng. Ditenteng berarti itu Nabi marah. Tapi kalau dia dipakai berarti Nabi sedang tidak. Allah alam bisa. Tapi riwayat yang ketiga ini saya harus cek dari mana ini dasarnya. Sebelum itu. Nah, itu kira-kira marah. Tapi ketika sudah konteksnya lebih luas, ada variabel lain tentang masalah hukum di konteks publik, ya, level masyarakat, negara, ini harus menggunakan pendekatan fikih dakwah. Kemarahannya ini harus disalurkan pakai koridor fikih dakwah. Dengan cara apa harus? Gitu. Paham ya? Marah-marah harus. Kalau nggak marah berarti namanya apa itu dalam bahasa? Berarti nggak punya ghirah. Nggak punya ghirah kepada kebenaran. Cara apa itu? Apa cara ini, itu harus dipelajari. Apa langsung ketemu langsung kepada pihak-pihak terkait, atau harus pakai organisasi, atau lewat parlemen, atau lewat apa saja. Ini proses yang harus dilewati sehingga ketemunya baik. Kenapa? Karena salah satu rumusan dalam fikih dakwah, sebuah pelanggaran harus diselesaikan tanpa meninggalkan pelanggaran yang lain. Gitu. Jangan sampai sebuah pelanggaran hukum atau hal haram itu diselesaikan dengan cara justru membuat haram yang lain. Haram yang ini selesai, tapi lahir haram yang baru. Ya itu nggak selesai. Jadi keharaman harus selesai dengan cara yang efektif, di mana kalau haram itu selesai, maka artinya tidak ada haram lain yang muncul. Demikian juga ada prinsip, jangan sampai menghilangkan keharaman atau menghilangkan kemungkaran dengan melahirkan mungkar yang lebih berat. Jangan sampai. Itu pernah kejadian zaman awal. Jadi ketika Tartar itu menyerbu Baghdad, ada saat Tartar itu pada mabuk. Nah, pas mabuk ini lewat seorang ulama bersama murid-muridnya. Muridnya lihat Tartar mabuk, geram, mau dibunuhin semua. Tapi dilarang oleh ulama ini, kenapa? Kalau kau bunuhin, dan dia bangkit, maka bunuhin kalian semua lebih banyak lagi. Jadi, keharaman minum khamr itu lebih sedikit daripada mudarat pembunuhan yang dijalankan. Biarkan dia mabuk ala anu sampai kita bisa selamat lewat. Karena kalau dia disentuh, dia bangkit, malah kemana-mana jadinya. Malah kalian bisa dibunuh semua. Paham ya? Jadi itu salah satu bentuk tidak boleh menghilangkan kemungkaran dengan menghasilkan kemungkaran yang lebih gede. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustadz, syukron jawabannya. Udah di akhir penghujung acara ya, Tat ya. Insya Allah di... Ya, ini masih 210 panjang hadisnya. Mungkin nggak cukup kita selesai. Ya, hadis 2010. Oh, dan insya Allah. Ya, oke. Ya. Padahal di akhirnya. Nah, jazakallahu khairan kepada Ustadz Muslimin atas kajiannya. Insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih juga atas kehadiran dan perhatian Bapak Ibu sekalian. Semoga kita semua dapat mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari pada kajian hari ini. Ana selaku pembawa acara, mohon maaf jika ada salah kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian.
Marilah kajian ini kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.